Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya insya Allah nganterin ini adik saya nih mau mondok insya Allah di Jawa ya. Sebelum kita berangkat kita tanya-tanya dulu nih sama namanya ya, namanya dia Ramdania. Dia gimana perasaannya mau mondok jauh di Jawa. Kita sekarang adanya di Sukabumi ya teman-teman. Campur aduk sih, kayak seneng sedih gitu. Soalnya kan sedihnya ya bisa gitu ya sama keluarga, tapi senengnya kan itu cita-cita aku dari dulu gitu. Sedih ya campur aduk, tapi insya Allah ya teman-teman, apapun apa namanya konsekuensinya dia insya Allah kuat di sana, bakal semangat belajar, dan juga minta doanya ya teman-teman. Oke, nah untuk perjalanan kita akan abadikan juga lewat video, makanya kalian jangan lewatin kalau pengen terus lihat bagaimana keseruan kita di perjalanan sampai di pondok, karena kita pondoknya di Ngabar. Terus ikutin video ini ya. Terima kasih. Masih di jalannya ya? Di mana kene? Hah? Di mana ya? Sama Emak. Ini masih di Lingkar Selatan, masih di daerah Sukabumi. Kali ini kita masih perjalanan teman-teman. Ini masih ada di daerah Cipatat, Bandung. Karena insya Allah untuk hari ini kita nggak langsung ke Jawa. Kita stay dulu di Bandung 1 hari, terus baru lanjut ke Jawa. Nah, mari kita kepoin ya gimana perasaan adik saya sekarang masih di tengah perjalanan. Ini masih di Masjid At-Taubah. Setelah hampir menyelesaikan perjalanan, saya beserta rombongan pengantar adik saya untuk menuju pesantren memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk kemudian menunggu azan zuhur tiba dan melakukan sholat berjamaah, tepatnya di Masjid At-Taubah, Cipatat, Bandung Barat. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasannya saya kemudian ibu saya akan mengantar adik saya sampai gerbang, sampai komplek pesantren Ngabar Wali Songo di Ponorogo. Tetapi di tengah perjalanan ketika kami sedang beristirahat di Masjid At-Taubah, kemudian kami juga di sana makan-makan, paman kami memberitahu info terbaru yang sempat membuat kami kaget, yaitu kita sebagai kakak kemudian orang tua wali tidak diperbolehkan untuk ikut ke pondok dengan alasan adanya pandemi COVID-19. Ya, awalnya kami merasa sedih sih, tapi harus bagaimana lagi, kita hanya bisa mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pondok. Sengaja kami tidak memberitahu adikku yang mau mondok ini supaya dia tidak shock, kemudian perjalanannya menjadi terganggu karena kefikiran. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk satu tujuan yang mulia, itu keberangkatan Ananda Dia ke pondok pesantren dengan tentu hakikat izin Allah. Secara lahiriah adalah mujahadah dari Setelah tiba di Bandung, ya seperti itulah kami sampaikan bagaimana keadaan sebenarnya. Pasti dia sangat kaget, kemudian sempat nangis. Saya sebagai kakak sendiri pun pastilah merasa sedih. Dan akhirnya di pagi hari kita melakukan musyawarah dengan tetap mufakat bahwa kita sebagai kakak kemudian ibu tidak bisa ikut, dan akhirnya kita berdoa bersama-sama. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan
Setiap langkah yang kami lakukan itu selalu ada dalam ridhonya. Kemudian terkhusus adikku yang satu ini, dia adalah salah satu perantau yang paling jauh di antara keluargaku untuk saat ini. Dan biasanya sih kesan pertama kali mondok itu diantar oleh banyak orang, tapi bagi dia sendiri ya seperti inilah keadaannya. Tapi saya yakin dia wanita yang tangguh dan tabah. Pun di pertama kali perantauannya tidak ada sanak famili yang mengantar, hanya diantar oleh pihak pemberi beasiswa. Saya yakin dia akan tetap semangat belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Oke teman-teman, jadi gini ceritanya. Waktu di perjalanan kita pas udah nyampe Bandung ya, ada kabar terbaru. Ternyata sayang banget karena adanya COVID-19, pondok itu menerapkan aturan di mana kita sebagai kakak, kemudian ibunya dia ya sebagai orang tua gak bisa nganter sampai pondok. Akhirnya kita cuma bisa nganter sampai Bandung. Kemudian dia dijemput, adik saya ini dijemput dari pihak pondoknya, dari ustazahnya. Jadi kita nganternya cuma sampai Bandung. Nah itu pertama kali dapat kabar gini, tentunya shock banget gitu. Sempat nangis ya. Terus tadi pagi alhamdulillah kita udah musyawarah bareng sama pihak pemberi beasiswa, kemudian juga dari pihak pondoknya bagaimana baiknya, dan akhirnya ya kita cuma bisa ngantar sampai sini aja. Nah, oke ini kita kan kepo ya gimana. Sebenarnya saya sendiri ya sebagai kakaknya sih kalau boleh jujur gak tega ya. Karena saya ngerasain gimana rasanya mondok, apalagi pertama kali, apalagi dia paling jauh gitu kan, paling jauh langsung ke Jawa. Jadi otomatis saya nggak tega juga, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena jalannya harus kayak gini, kita nggak bisa apa-apa. Coba kita tanya ya gimana reaksinya. Soalnya dari tadi malam nih ya, dia ditanya ya tidur gitu, dilihat masih nangis juga gitu teman-teman. Tapi insya Allah dia kuat, terdapat gaji juga ya per bulan. Nah gimana coba dia perasaan dia setelah tahu kalau AA sama Mama nggak bisa ngantar dia sampai Jawa? Sedih banget lah ya kan. Sedih banget, terus shock gitu. Cuman ya gimana lagi, soalnya kan emang mungkin udah jalannya kayak gini, mau gak mau kan harus ya demi masa depan aku juga gitu. Masya Allah, masa depan ya. Ya. Udah sih gitu aja. Nah pokoknya aku ya sebagai kakaknya mensupport banget gitu supaya dia bisa benar-benar berkembang, supaya dia bisa benar-benar mandiri, kemudian belajar sungguh-sungguh di pondoknya. Ntar kapan-kapan AA juga bakal kesana buat nengokin dia ya, adikku yang tercantik. Nah pokoknya gitu aja, ntar kita kepoin gimana proses ketika kita lepaskan gitu, karena ntar yang berangkat ke Jawa itu cuma 4 orang, cuma dia, terus ustazah yang dari Jawa yang dari pondoknya, kemudian pihak pemberi beasiswanya 2 dari pihak pemberi beasiswa. Jadi cuma mereka aja yang boleh ikut. Kita cuma sampai Bandung di sini dilepasin gitu. Pokoknya intinya kalau kata Imam Syafi'i ini ya, jadi ya safir tajid imadun amman tufariquhu wa sulfa innal ladzina aishi fi nasubi. Kata Imam Syafi'i, safir merantaulah, mafil maqam lizi akil wa adabin. Seorang yang berakal itu dia tidak akan pernah diam di tempat ya. Maka dari itu safir katanya, jalan merantau. Tajid imadun, kamu akan menemukan pengganti bagi siapa aman tufariquhu, atas orang yang kamu tinggalkan. Sekarang dia ninggalin emak, ninggalin AA, tapi di sana bakal ada AA
dari sana bakal ada emak-emak yang lain yang lebih banyak. Memang benar, seperti yang saya katakan, saya yakin dia akan tetap semangat. Terbukti saat mengisi dokumen-dokumen yang belum lengkap, kemudian mengecek kembali dokumen-dokumen yang akan dibawa untuk keperluan di pesantren, dia tetap semangat dan tidak menunjukkan wajah kekecewaan. Di sini teman-teman, detik-detik yang paling berkesan ketika saya mengantarkan adik saya. Ya, di pertama kali pengalaman perantauannya, yang tadinya kita akan mengantar sampai gerbang, sampai komplek pondok pesantren yang akan ditempatinya, ternyata takdir berkata lain. Tentunya air mata turun itu adalah hal yang wajar, tapi tenang, air matamu hari ini suatu saat akan menjadi air mata yang dirindukan, air mata yang akan menjadi saksi bahwa kamu berani meninggalkan kampung halaman, bahwa kamu berani meninggalkan orang tua, meninggalkan kakak, adik, hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk belajar agama, hanya untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kelak suatu saat, momen-momen seperti ini bakal kamu kenang dan akan kamu syukuri. Pokoknya AA sebagai kakak sangat bangga sama dia. Keberanian dia mengambil keputusan, keberanian dia untuk berangkat menuju Jawa, keberanian dia untuk belajar di sana banyak membuat AA bahagia, banyak membuat Emah kagum, dan semua orang yang ada di sekeliling dia merasa bangga. Pokoknya sukses, belajar yang baik di sana.